نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar pada hari ini. Pertama-tama saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa belajar. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya saya akan mengabsen untuk hari ini. Yang pertama, Suciani. Hadir Bu. Yang kedua, Ariana. Hadir Bu. Kemudian Erni. Hadir Bu. Kemudian Alia. Hadir Bu. Alvina. Hadir Bu. Yaitu setelah mengamati, menanya, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan makna, melafalkan ayat mengenai hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, 169, ayat 172, ayat 173, dan hadis riwayat At-Tabrani. Materi pada hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai hidup menjadi lebih baik dengan mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Ayat mengenai hidup menjadi lebih baik dengan mengonsumsi makanan yang halal dan baik yaitu ada 4. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Saya persilakan kepada adik-adik sekalian untuk membuka Al-Qur'annya. Kita sama-sama membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Akan membaca surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya
setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Kemudian surah selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah faman iddurra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya, Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 ada kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maksudnya kata ini bersifat umum. Umum di sini yaitu ditujukan untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi tanpa terkecuali. Ibnu Abbas mengatakan ayat 168 ini turun dikarenakan adanya kebiasaan suatu kaum, yaitu kaum Bani Saki, Bani Amir bin Sa'sa'a, Bani Huzaid, dan Bani Muhid, di mana mereka mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bahiro. Ada yang tahu apa itu bahiro? Bahiro di sini yaitu unta betina yang sudah melahirkan selama 5 kali, di mana anak kelimanya itu jantan dan mereka memilih untuk memotong telinganya. Kemudian yang kedua yaitu wasilah. Wasilah di sini yaitu domba yang beranak ekor 2, di mana satunya itu jantan dan satu betina. Yang jantan ini tidaklah disembelih ataupun dimakan, melainkan harus diserahkan kepada berhala, di mana keinginan mereka ini atas kemauan mereka sendiri. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan binatang-binatang seperti itu untuk dimakan. Kemudian untuk pengertian makanan halal dan juga makanan baik. Makanan halal yaitu makanan yang secara hukum, baik zat maupun hakikatnya, itu dapat kita konsumsi. Makanan halal yang menurut zatnya yaitu seperti telur, sayur-sayuran, buah-buahan, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut hakikatnya, makanan yang halal itu adalah makanan yang diperoleh dan disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari makanan halal yaitu adanya makanan haram, di mana makanan haram di sini merupakan makanan yang sama sekali kita tidak boleh konsumsi. Misalnya yang menurut zatnya itu tidak boleh dikonsumsi seperti daging babi, kemudian daging anjing. Kemudian yang haram menurut hakikatnya yaitu
bagaimana cara ia memperoleh. Misalkan ia ingin memakan telur, kemudian telur yang ada itu didapatkan melalui hasil curian, maka telur itu berubah menjadi haram. Makanan yang baik. Makanan yang baik di sini maksudnya makanan yang dapat kita pertimbangkan oleh akal dan juga ukurannya, kemudian dapat bermanfaat bagi kesehatan kita dan tidak memperburuk keadaan, dan juga diharuskan untuk menyesuaikan dengan kondisi badan kita. Misalnya daging kambing. Nah, daging kambing ini bisa untuk penderita darah rendah, bisa untuk menaikkan darah. Sedangkan untuk penderita darah tinggi, maka daging kambing ini justru berbahaya. Maka di situ kita disarankan untuk mengonsumsi sesuai dengan kondisi. Di akhir ayat itu ada dijelaskan bahwa kita tidak boleh untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa kita tidak boleh untuk mengikuti langkah-langkah syaitan? Karena kalau kita mengikuti langkah-langkah syaitan, maka kita akan terjerumus ke dalam kegelapan. Mereka akan menerus menggoda kita untuk mengonsumsi makanan yang haram, yang jelas-jelas itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat Al-Hafiz Abu Bakar bin Murdawai, Ibnu Abbas mengatakan, demi zat Nabi Muhammad SAW yang ada dalam dirinya, seseorang tidak boleh mengonsumsi makanan yang haram. Makanan yang haram, maka ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari. Konsumsi makanan haram dan riba, maka api neraka layak untuk melahapnya. Kemudian dalam ayat 169, di sini syaitan selalu menyuruh manusia untuk berbuat jahat dan keji, dan mereka mengatakan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Mereka selalu menyuruh, menggoda agar manusia mengikuti jalan yang sesat. Semua diperlihatkan di hadapan manusia itu makanan yang enak, makanan yang lezat, padahal sebenarnya makanan itu haram dan tidak boleh dikonsumsi. Ayat 172 di sini masih sama berhubungan mengenai makanan yang halal dan juga baik. Namun di sini ada pengkhususan kepada orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka kita juga dapat melaksanakan ibadah. Mensyukuri nikmat Allah di sini merupakan salah satu cara beribadah dengan mensyukuri nikmat seperti makanan yang kita makan, kemudian harta yang kita punya. Kemudian darah di sini termasuk hal yang diharamkan, di mana Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa, kemudian ia menjawab, makanlah. Maksud dari darah yang diharamkan yaitu darah yang mengalir. Makanan yang diharamkan selanjutnya yaitu daging babi. Daging babi di sini tidak dijelaskan secara detail mengapa ia diharamkan, namun sebagai orang yang beriman kita hanya patut untuk meyakini yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari menghindari memakan babi yaitu terhindar dari berbagai penyakit dan kotoran yang terdapat dalam daging babi, dikarenakan babi itu adalah salah satu jenis hewan yang kotor. Kemudian makanan yang diharamkan yaitu makanan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Misalnya ia menyebut nama berhala, patung-patung, ataupun pohon. Makanan yang haram di sini dapat berubah menjadi makanan halal jika dalam kondisi darurat. Namun ada pengecualian di mana dapat dikonsumsi dengan secukupnya saja. Maka Ibu akan mengajukan pertanyaan. Contoh-contoh dari makanan haram dan juga apa manfaat
jika kita mengonsumsi makanan yang halal? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu beberapa jenis makanan haram. Yang pertama ialah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, kita diharamkan untuk memakan bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah. Dan yang kedua ialah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, kita juga dilarang untuk mengonsumsi yang namanya khamar atau minuman yang beralkohol. Dan yang lain surah Al-Baqarah ayat 173, yaitu kita diharamkan untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebutkan nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai manfaat dari kita sebagai muslim memakan makanan yang halal dan yang baik. Yang pertama ialah menghindarkan diri dari penyakit. Yang kedua, meningkatkan iman dan mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, menjaga akhlak. Yang keempat, menjaga kekhusyukan sholat. Dan yang terakhir, mendatangkan rezeki yang baik. Untuk mengakhiri materi pada hari ini, saya persilakan kepada salah satu siswa untuk menyimpulkan materi hari ini. Saya, Bu. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita ini yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kali ini yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, tubuh kita bisa terhindar dari berbagai penyakit dan dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagus ya kesimpulannya. Kemudian terakhir yaitu kita membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, Ibu mohon maaf apabila ada yang salah dari perkataan hari ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.